Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 1205 akan melakukan wawancara terkait tugas PAI yang telah diberikan oleh guru pengampu kita yaitu Bapak Saiful Rahman. Sebelumnya saya bersama teman-teman saya, yaitu saya sendiri, Naufal Nafis Ataya, nomor absen 24. Dan saya Sufi Nurul Safrin, absen 33. Saya Tayan Victoria Saputri, nomor absen 34. Oke, dan di tengah-tengah kami ada seorang narasumber yang dapat memberikan pengalaman hidupnya dalam dunia pendidikan yang tentunya dapat memberikan motivasi bagi kita semuanya. Oke, selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu untuk dapat memperkenalkan dirinya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setiati, tapi biasa dipanggil Bu Seti atau Bu Set, silakan. Saya kebetulan seorang ibu rumah tangga sebenarnya, ibu rumah tangga. Namun karena ini ditodong untuk berbagi pengalaman, ya nanti bagaimana saya akan bisa bantu semampu saya, sesuai juga dengan latar belakang saya, saya seorang pendidik. Monggo nanti ya apa yang bisa saya bantu atau ada apa yang bisa ditanyakan, silakan saja. Langsung aja apa? Yang pertama, apa yang menjadi motivasi Ibu sebagai guru? Oke. Motivasi ya. Motivasi itu mungkin sesuatu hal yang mendorong saya, gitu kan maksudnya, yang mendorong saya untuk menjadi seorang pengajar. Sebenarnya dari kecil saat itu memang tidak ada pengalaman, tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang guru. Jujur, saya sebenarnya sangat dominan ingin menjadi seorang bekerja di bidang kesehatan. Ya dari awalnya gitu. Jadi awalnya kan saya dulu dari SMP itu, kalau di zaman saya dari SMP itu ke SMA itu ada, kalau mungkin sekarang disebut dengan SMK ya, sekolah menengah kejuruan gitu kan. Tapi kalau dulu ada yang disebut dengan SPK, sekolah pendidikan kesehatan. Nah, saya dulu pernah mendaftar di SPK itu, pengennya jadi perawat awalnya gitu. Tetapi qadarullah saya tidak diterima, akhirnya saya melanjutkan di sebuah SMA, kalau dulu SMU ya, yang ada di Boyolali. Kebetulan juga satu alumnus dengan kalian. Nah, tapi waktu itu masih di gedung di sebelah utara itu ya, yang sekarang dijadikan monumen untuk itu kan namanya patung kuda Arjuna apa itu namanya. Jadi awal mulanya seperti itu. Kemudian kalau motivasi kenapa jadi seorang mengajar, kelihatannya itu kalau dibilang just flow ya, hanya ngalir. Jadi memang dari awal saya tidak ada niatan untuk menjadi seorang pengajar. Kalau ada niatan menjadi seorang pengajar, mestinya dari awal saya mesti mengambil sekolah atau pendidikan yang memang diperuntukkan untuk seorang pengajar. Tapi enggak, saya pendidikannya masuknya di prodi bahasa dan sastra. Kebetulan yang saya ambil itu bahasa dan sastra Inggris. Dari awalnya saya bergabung dengan sebuah, atau dibilang apa ya, course atau lembaga pendidikan luar sekolah, kursusan lah ya, dalam dulu namanya itu, di wilayah Surakarta. Di sana saya sebutkan merek, kenapa Pak ini? Di Solo Laboratory of English. Jadi ada sebuah lembaga yang memang bergerak di bidang bahasa. Di situ mendampingi anak-anak dari usia 5 sampai dengan tak terbatas yang ingin mendalami bahasa, khususnya bahasa Inggris. Selain ada 2 bahasa yang lainnya yang memang di situ dikursuskan. Nah, awal mula saya bergabung di bidang pendidikan itu di sekitaran tahun 2004. Sekitar tahun 2004, SMK, khususnya SMK ya, itu ada yang disebut dengan tes
TOEIC. Kalau SMA mungkin TOEFL. Nah, itu dimasukkan ke kurikulum baku atau ke kurikulum utama, di mana listening itu diujikan nasional. Jadi kalau dari lembaga kami itu mendampingi untuk listening. Nah, jadi kami cuma datang ke sekolah untuk memberikan beberapa kali refresh atau seperti memberi les lah, tambahan kelas, supaya anak-anak di SMA SMK itu bisa mengikuti tes bahasa Inggris di ujian nasional, khususnya untuk listeningnya itu bagus gitu loh. Nah, dari situ kebetulan ada satu sekolah yang menarik saya untuk masuk ke kurikulum pagi. Nah, awalnya kan hanya di luar jam sekolah, akhirnya saya masuk di sekitar tahun 2005 akhir. Jadi saya bergabung di benar-benar masuk jadi seorang pendidik itu di awal tahun 2006 ya. Itu di sebuah SMK swasta di sebelah utara wilayah Boyolali, khususnya di Kecamatan Simo. Jadi sejak tahun 2006 sampai tahun ini saya di sana. Ternyata kemudian untuk motivasinya, ya saya bilang tadi, just flow, hanya mengalir karena dibutuhkan, akhirnya saya masuklah ke situ. Jadi latar belakangnya seperti itu. Kalau motivasinya kelihatannya bisa dikatakan itu bukan motivasi, tapi kenapa saya bisa masuk ke situ? Iya, alasannya. Begitu? Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam mengajar? Tantangan terbesar mungkin itu hampir sama dengan guru yang lainnya ya, atau pengajar yang lainnya, dimana ketika kita itu memberikan ilmu atau mentransfer atau bersedekah ilmu kepada anak didik, itu tidak bisa diterima dengan baik. Tantangannya itu, kalau Medan saya rasa nggak masalah, karena kurang lebih 17 tahun saya ke Simo setiap hari, bukanlah sesuatu hal yang besar bagi saya gitu. Nyatanya bisa dilakukan sampai hari ini gitu kan. Yang kedua, kalau masalah materi atau apa ya, ilmu yang akan saya berikan ke anak didik itu, saya rasa juga tidak akan begitu mendeok atau berat ya, karena kita memang setiap waktu ada pengembangan, istilahnya apa ya, pengembangan ilmu dengan melakukan diklat, mungkin in-house training, atau mungkin juga pengembangan diri yang lainnya untuk para pendidik itu ada. Jadi disetarakan dengan ilmu yang seharusnya sekarang diberikan dengan kepada siswa-siswa itu ada. Hanya saja itu tadi, saya rasa mungkin lebih cenderung ke metode pembelajaran atau trik bagaimana supayanya kita itu mengajar atau mentransfer ilmu yang kita punya itu bisa diterima dengan baik oleh siswa, diterima, dimengerti, dan bisa diamalkan ya sesuai di situ. Jadi mungkin lebih cenderung ke teknik ataupun metode pembelajarannya supaya bisa mudah dipahami. Itu hambatannya selama ini tuh. Selanjutnya, bagaimana Ibu menangani siswa yang sulit diatur? Seperti contohnya, ada yang bandel saat melakukan pembelajaran. Oke. Bandel di sini artinya mungkin seperti contohnya nggak dengerke, asik dengan dunianya sendiri. Oke. Siswa yang dikata tidak bisa diatur itu sebenarnya justru siswa yang spesial bagi saya pribadi ya. Berarti dia itu mungkin kalau nggak bisa meneng, karpe dolan, kan ada ya siswa SMA itu yang duduknya di sini tahu-tahu udah di pojok sana, dan seterusnya. Jadi kayak lintang alien. Kalau kita bilang bokongnya kukusan itu ya, model kayak gitu itu sebenarnya dia berlebih energi. Jadi kita ambil sisi positifnya saja, jangan diambil sisi negatifnya. Katanya pembelajaran merdeka, kurikulumnya merdeka, mereka juga memerdekakan gitu kan sekarang kalau dibilangin. Jadi anak-anak yang susah diatur, tadi saya bilang susah diatur itu sebenarnya mereka butuh tempat untuk mengaplikasikan kelebihan mereka. Kalau yang sering pindah-pindah berarti dia punya kelebihan energi, makanya harus disalurkan. Kalau dia talk aktif, banyak ngomong, berarti dia mungkin untuk public speakingnya bagus. Kita tinggal ngarahkan saja. Kalau ada yang mungkin dia lebih suka diam, kotak-kotak apa, mungkin dia lebih suka membaca atau apalah, kita arahkan ya ketika dalam satu pembelajaran
Setiap anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Ada yang diajar sekali nyambung, ada yang dia mesti harus rame dulu baru mudeng. Kayak saya itu kalau dulu mau ujian anteng itu mah gak bisa mikir. Tetapi kalau di tempatnya yang rame atau apa, itu malah cepat masuk. Ada yang model kayak gitu, ada yang masih harus baca banter, Oh iya. ya kan, tangannya berbukan semua, ada. Jadi model-model semacam itu, kalau ada yang bilang anak-anak bandel nggak bisa diatur karena mereka ada yang berisik dan seterusnya, cara mengaturnya ya kita salurkan saja. Kita salurkan saja maunya apa ya, anak ini kelebihannya di mana. Misalnya tadi saya bilang anak ini nggak bisa diam, banyak ngomongnya. Sudah, Mbak tolong atau Mas, ini tolong bantu saya. Coba misalnya ini ada materi, menurut kamu bisa enggak ini mbaknya atau masnya itu share ke teman-teman ini karena pipi. Jadi kita jadikan asisten di situ. Itu bisa. Kemudian kalau yang memang usil bandel jahil dalam arti yang sesungguhnya, ya biar caranya. Jahilnya di mana dulu. Kalau dia sering jahil atau apa, ya wes kita suruh aja, Mas tolong tulis kayak apa ke depan. Ini tolong dibuatin ini tolong dibacakan ini. Jadi apa yang dia berlebih di situ diarahkan. Kalau yang susah diatur misalnya, saya jarang ya menggertak. Jadi misalnya kelasnya gaduh, yang paling sering sekarang itu kelasnya gaduh. Kalau dibilangin tidak pada dengarkan, kalau di dalam kelas itu sukanya kayak gini. Namanya kan itu kan generasi Z, caranya gitu. Itu mudah sebenarnya. Ya kita manfaatkan aja kegemaran dia. Kalau dia ngekekir terus kan, ngejajah terus susah di ngomongin. Udah sekarang browsing aja, buka materi atau makalah atau apa tentang ini. Habis itu kalian bikin resume. Habis itu presentasi. Habis itu jadi pembelajarannya tidak bentuknya konvensional seperti berceramah. Kalau zaman dulu guru ngomong, siswa mendengarkan. Gitu kan? Sekarang kan enggak lagi ngetren, enggak mau kan diulang. Ya Allah, seharian didengar kayak orang bicara. Bosen kan kopinya, udah. Kayak gitu aja. Sukanya digoni HP, oke, kita gunakan HP. Sukanya digoni musik, oke, kita gunakan musik. Sukanya digoni olahraga, oke, pembelajaran sambil olahraga, kelas aja. Misalnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Kebetulan saya kan makanya bahasa Inggris. Jadi misalnya bahasa Inggris. Di situ temanya misalnya daily activity, kemudian kelasnya rame, bawa aja keluar kelas dari pembelajaran kontekstual. Misalnya coba Mas Noval misalnya cerita sama teman-teman your activity dari pagi, dari bangun tidur sampai dengan jam 7 tadi sebelum berangkat sekolah. Suruh berdiri di depan, temannya duduk di rumput atau di halaman, ngomong jeng. Kemudian disuruh untuk mempraktekkan. Misalnya tadi Mas Noval pas bangun tidur, bangun sendiri atau dibangunkan sama ibu. Oke, ibunya jadi ibu siapa? Misalnya dirimu. Praktek. Bangun. Tapi dalam bahasa Inggris. Nah, mereka kan langsung bisa kan diarahkan semacam itu. Jadi menghindari anak yang susah diatur itu salah satunya memahami yang dia mau, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Misalnya dengan praktek, dengan sharing, bercerita, outing kelas, pembelajaran di luar kelas, dan lain sebagainya. Bisa lah diatasi, tidak perlu berteriak. Kalau mungkin ada semacam hukuman, saya kebetulan jarang memberikan hukuman. Jadi enggak ini, sifatnya tidak akan merubah kebiasaan buruk seseorang kalau itu bentuknya hukuman, tapi mengarahkan supaya kebiasaan itu terkikis dengan yang lainnya. Jadi mengurangi kebiasaan buruk dengan memberikan tugas yang lainnya. Seperti tadi saya bilang, yang biasa rame disuruh storytelling, yang biasa usil gambil-gambil nulis aja di bawah tulis. Kan dia kalau nulis kan tidak bakalan jahil-jahil temennya. Nah, caranya kayak gitu kalau saya.
diterima? Bisa. Ya. Terakhir, bagaimana Ibu menilai kemampuan mengajar Ibu sendiri? Ya, kemampuan saya mengajar. Ya. Itu mengajar itu seperti bercermin ya. Jadi apa yang kita sampaikan ke siswa itu kalau dilihat dari progres maksudnya dari hasil yang bisa kita capai, mungkin dari kan sekarang kalau belajar kan ada 2 penilaian, skill sama pengetahuan kan, kayak gitu SMA kan juga nggak, tidak ada di SMK. Jadi kita bisa melihat kalau dari pengetahuan berarti kan segi akademiknya, kalau kita lihat dari keterampilan berarti segi dari skillnya, gitu kan. Kenapa 2 itu bisa menjadi barometer menilai kemampuan saya? Ketika nilai siswa itu misalnya di atas kompetensi minimal atau batas minimal dari yang harus diluluskan, kalau dia sudah di atas C, berarti secara langsung siswa itu mampu menguasai atau memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama. Kemudian selain saya melihat dari penilaian 2 itu tadi, saya juga melihat progres siswa dari apa? Dari kalau kita sebut attitude bisa, kebiasaan bisa, etika bisa, atau adab yang sekarang trennya. Oke. Jadi kalau pembelajaran saya itu berhasil, itu bisa dilihat dari 2 hal. 1, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian akademik. Kalau penilaian sikap itu berarti penanaman pendidikan karakter saya masih. Kan tidak mungkin ini akan terlepas dari pendidikan dari pembelajaran yang akademik. Setiap ini kan mesti terimplementasi atau masuk ke sini gitu kan. Jadi ibarat itu anyaman, tidak akan menjadi sebuah anyaman apabila yang dari sisi sini nggak dimasukin. Nah, jadi yang di sini itu karakternya, di sini akademiknya. Akademiknya ada yang pengetahuan, ada yang keterampilan. Ini berjalan bersinergi. Jadi cara melihat kemampuan saya apakah itu berhasil dalam melakukan pembelajaran atau tidak, khususnya pembelajaran ya, itu tadi dari nilai akademik, pengetahuan dan keterampilan, juga nilai sikap dari siswa. Saya rasa begitu deh. Kalau itu bagus, mungkin bisa dikatakan berhasil dalam mendidik. Selain itu juga bisa diambil dari non akademik, bukan dari sikap, bukan dari penilaian, pengetahuan atau keterampilan. Jadi seorang pendidik itu atau guru itu tidak hanya memberi pembelajaran, tapi juga memberikan pendampingan. Nah, kalau kita bisa dekat dengan siswa, tapi dekat dalam tanda kutip loh ya, tidak dekat terus istilahnya main perasaan atau terlalu masuk ke privacy, itu enggak, tapi kita bisa seolah menjadi seorang ibu atau orang tua, bisa menjadi teman, bisa menjadi apa istilahnya ya, pokoknya kita bisa menempatkan diri di antara siswa-siswa. Itu saya rasa juga salah satu barometer atau standar bagaimana kita bisa dikatakan mampu atau berhasil dalam mendidik. Jadi nggak hanya nilainya anak gitu, enggak. Jadi bagaimana hubungan kita dengan anak seperti apa. Kemudian mungkin juga tadi ada anak yang bandel dan seterusnya. Sekarang progres perubahan sikapnya seperti apa. Jadi bisa melihat dari kedekatan kita dengan siswa, hubungan kita dengan siswa. Yang kedua, sikap siswa kepada kita khususnya atau pendidik yang lainnya. Mungkin juga progres dari penilaian pengetahuan dan keterampilan dari segi akademiknya. Kalau itu bagus, saya rasa bisa dikatakan seorang pendidik atau guru itu sukses memberikan pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Oke, yang terakhir, apakah ada pesan dan kesan yang ingin Ibu Setiati sampaikan pada penonton kita di rumah atau dimanapun itu berada? Ya, baiklah. Mungkin itu bukan pesan ya, tapi
deh. Iya ya, kok katen ya. Ya, ada sedikit yang saya akan sampaikan, yaitu seorang guru atau pendidik itu tidak identik dengan sosok yang ada di sekolah tok ya, tapi siapapun dia bisa dikatakan guru dan siapapun dia bisa dikatakan pendidik. Diri kita sendiri pun adalah seorang guru, di mana dia akan selalu memberikan ilmu dari pengalaman yang kita dapat, gitu kan? Katanya guru terbaik itu adalah pengalaman. Ya, pengalaman itu apa? Ya yang kita dapat hari-hari, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi seorang pendidik itu berat dikatakan. Dia harus bisa, kalau di bidang ekonomi di bidang administrasi lain mana apa tekanan kok kata dia. Yang kedua, seorang pendidik itu pekerjaan yang berat dikatakan, karena tidak hanya mendidik secara akademik, tapi harus bisa membimbing sebagai orang tua di sekolah. Jadi dikatakan dia berhasil menjadi seorang pendidik apabila bisa mengantarkan anak didik atau siswa itu menjadi seorang yang sukses, bukan hanya sukses di bidang pembelajaran, tetapi dia sukses di kehidupannya. Dikatakan sukses itu juga tidak mesti harus diukur dengan harta. Jadi dia sukses sekarang karena sekarang sudah punya rumah tinggal 10, enggak. Jadi dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat di bangku sekolah atau kuliah, kemudian diaplikasikan di masyarakat terkecil, itu tentunya keluarga ya, berikutnya di masyarakat sekitarnya, dan bisa dimanfaatkan gitu. Terus yang ketiga, dikatakan berhasil sebuah pendidikan itu sebenarnya tidak hanya bergantung kepada pendidik, tetapi siswa yang dididik juga. Maka dari itu saling bersinergi, berkolaborasi supaya pendidikan itu bisa berhasil. Caranya bagaimana? Yuk berjalan bersama, melengkapi. Kalau di sekolah ya memerankan diri kita. Kalau saya sebagai pendidik, kalian sebagai siswa. Paham maksud saya gitu. Ya, jadi memperankan peran kita sebagai pendidik itu ya seperti apa, dan peran siswa itu harus seperti apa. Nanti insya Allah kedepannya pembelajaran bisa berjalan secara baik, dan hasilnya kita bisa lihat dari progres kalian. Seperti yang saya sampaikan. Terakhir yang akan saya sampaikan, tidak ada satu keberhasilan tanpa seorang guru. Entah itu guru yang ada di rumah, entah itu guru yang ada di sekolah, ataukah guru yang ada di pengalaman kalian. Jadi tempatkanlah guru-gurumu itu tadi di tempat yang mulia. Gitu saja. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan pesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Bu Setiati yang sangat amat luar biasa, yang sungguh dapat memberikan kita motivasi untuk kedepannya. Dan sebelum mengakhiri wawancara ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Setiati yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara tugas kami, yaitu tugas PAI. Semoga kedepannya dari video ini akan menghasilkan suatu hasil atau menghasilkan hal yang bermanfaat untuk masyarakat luas atau orang-orang yang sudah melihat video ini. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.